Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, senang rasanya dapat berjumpa kembali di gelombang radio kesayangan kita ini dalam rubrik Kisah Taubat. Edisi Kisah Taubat kali ini tentang seorang pegawai yang bekerja di jasa perhubungan yang tercerahkan dengan kejadian-kejadian yang dihadapinya saat bekerja. Sehingga ia menjalankan kehidupannya dengan penuh ketaatan dan kesolihan. Berikut kisahnya sebagaimana yang ditulis dalam buku kumpulan kisah Akhirnya Mereka Bertaubat. Pada tahun ajaran pertama, aku masih tinggal bersama ayahku dalam sebuah lingkungan yang baik. Sekembali dari begadang di akhir malam, aku pernah mendengar ibuku berdoa. Aku juga mendengar doa ayahku dalam sholatnya yang panjang. Aku hampir berdiri termangu melihat betapa panjang sholatnya. Terutama ketika aku sedang enak-enak tidur di musim dingin yang amat menggigit. Aku terheran memandang diriku sendiri. Betapa sabarnya ayahku melakukan itu setiap hari. Sungguh amat menakjubkan. Aku belum menyadari bahwa perbuatan itu adalah kesenangan seorang mukmin. Itu adalah sholat orang-orang pilihan. Mereka biasa meninggalkan pembaringan demi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menyelesaikan satu fase dalam akademik ketentaraan, aku mulai tumbuh besar dan dewasa. Tetapi bersamaan dengan itu, aku pun semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun aku sering mendengar berbagai nasihat yang mengetuk kedua telingaku dari waktu ke waktu. Setelah lulus, aku ditugaskan di sebuah kota di luar kotaku dan jaraknya amat jauh. Akan tetapi karena aku sudah mengenal terlebih dahulu rekan-rekanku di sana, hal itu meringankan bagi diriku susahnya hidup di perantauan. Saat itu sudah tidak lagi terdengar di telingaku suara lantunan Al-Quran. Sudah tidak terdengar lagi suara ibuku yang membangunkanku untuk sholat malam dan terus mendorongku untuk terus melaksanakannya. Aku kini hidup seorang diri. Jauh dari suasana kekeluargaan di mana aku pernah hidup sebelumnya. Aku pun ditempatkan dalam pekerjaanku untuk mengawasi jalan raya bebas hambatan dan di pinggir-pinggir kota. Tugasku menjaga keamanan, mengawasi jalan-jalan, dan melayani orang-orang yang memerlukan bantuan. Pekerjaanku berganti-ganti, dan aku pun hidup dengan nyaman. Aku melaksanakan pekerjaanku dengan rajin dan penuh keikhlasan. Namun aku mulai memasuki kehidupan yang penuh gelombang. Aku diombang-ambingkan oleh kebingungan hendak kemana aku berorientasi. Karena banyaknya waktu luangku dan dangkalnya ilmu yang aku miliki. Aku merasa bosan. Tak kudapati seorang pun yang menolong untuk kembali kepada agamaku. Yang ada justru kebalikannya. Yang kerap kali tersaksikan dalam kehidupanku sehari-hari adalah munculnya musibah dan kecelakaan. Hingga datanglah suatu hari yang berbeda dari biasanya. Di tengah-tengah pekerjaan, aku dan seorang rekanku berdiri di pinggir jalan. Kami terlibat pembicaraan menarik. Secara tiba-tiba terdengar benturan keras. Kami melayangkan pandangan kami. Tiba-tiba terlihat sebuah mobil yang bertabrakan dengan mobil lain yang datang dari arah berlawanan. Kami beranjak dengan cepat menuju lokasi kejadian untuk menolong korban kecelakaan tersebut. Sebuah musibah yang sulit digambarkan. Terdapat 2 orang dalam mobil tersebut dalam kondisi yang mengenaskan. Kami mengeluarkan mereka dan meletakkan tubuh mereka dengan membujur. Dengan cepat kami mengeluarkan penghuni mobil kedua, yang kami dapati sudah meninggal dunia. Kami kembali menemui kedua orang yang pertama. Ternyata mereka juga sudah dalam kondisi sekarat. Dan rekanku berinisiatif membimbing mereka berdua mengucapkan kalimat syahadat.
Ayo, ucapkanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kata rekanku. Namun mereka malah dengan keras melantunkan nyanyian. Kejadian itu sungguh memiriskan hatiku. Kebalikannya, rekanku itu sudah mengerti kondisi mendekati kematian seperti itu. Ia segera mengulang mengajarkan mereka, membimbing mengucapkan kalimat syahadat. Aku sendiri berdiri mematung. Aku tidak bergeming sedikit pun. Dengan mata melotot, kupandangi kejadian itu. Belum pernah aku merasakan kejadian seperti ini sebelumnya. Rekanku berulang-ulang membimbing mengucapkan kalimat syahadat. Namun keduanya juga terus saja menyanyi tak berguna sama sekali. Suara nyanyian itu pun kian melemah, sedikit demi sedikit. Yang pertama terdiam, diikuti oleh temannya. Akhirnya mereka berdua tak bergerak sama sekali. Keduanya pun pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Kami menggotong mereka ke dalam mobil. Rekanku terlihat tidak membuka mulutnya. Kami berjalan dalam keadaan diam 1000 bahasa. Keheningan itu diputus oleh rekanku yang menceritakan kepadaku kondisi kematian dan su'ul khatimah. Sesungguhnya manusia itu akan ditutup kehidupannya dengan kebaikan atau keburukan. Penutup kehidupannya itu menunjukkan apa yang diamalkan selama hidupnya secara umum. Ia menceritakan kepadaku berbagai kisah yang disebutkan dalam berbagai buku-buku Islam. Bagaimana setiap orang itu akan menutup hidupnya dengan amalan zahir maupun batin yang selama ini ia lakukan. Kami menghabiskan waktu perjalanan menuju rumah sakit dengan membicarakan kematian dan su'ul khatimah. Gambaran pembicaraan kami semakin lenyap ketika kami menyadari bahwa kami tengah membawa orang-orang mati di sisi kami. Aku sungguh takut terhadap kematian. Kejadian itu sungguh menyadarkan diriku. Hari itu aku salat dengan sedemikian khusyuknya. Aku bersimpuh, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin. Namun kejadian itu sedikit demi sedikit mulai kulupakan. Aku kembali kepada kehidupanku semula. Aku tersibukkan dengan pekerjaanku. Seolah-olah aku belum pernah menyaksikan kedua orang tadi menghadapi kematian. Tetapi terus terang, semenjak itu, aku tidak lagi menyukai nyanyian. Aku tidak lagi keranjingan mendengarkan lagu-lagu seperti pada masa-masa sebelumnya. Kemungkinan hal itu disebabkan pendengaranku masih terpengaruh erat oleh nyanyian yang dilantunkan kedua lelaki yang mengalami bencana, kala keduanya menghadapi kematian mereka. Kemudian, secara tak dinyana, muncul hari yang penuh keajaiban. Setelah lebih dari 6 bulan berlalu, terjadilah peristiwa yang lebih mengejutkan. Ada seorang laki-laki mengendarai mobilnya dengan perlahan. Namun tiba-tiba mobilnya itu mogok, yakni di sebuah terowongan yang menuju ke kota. Ia berjalan kaki keluar mobilnya untuk memperbaiki kerusakan pada salah satu ban mobilnya. Ketika ia sedang berdiri di belakang mobilnya untuk menurunkan ban serep yang masih baik, tiba-tiba datang mobil yang berjalan kencang dan menabraknya dari arah belakang. Ia pun jatuh tersungkur dengan amat kerasnya. Aku segera mendatanginya bersama rekanku yang lain. Kami segera menggotongnya ke mobil. Kami juga segera menghubungi rumah sakit untuk segera menjemputnya. Ia adalah seorang pemuda yang berusia belia. Dari tampangnya terlihat bahwa ia seorang pemuda yang baik agamanya. Ketika kami menggotongnya, terdengar pemuda itu bergumam. Kami mempercepat langkah membawanya, tanpa mendengar dengan jelas apa yang diucapkannya. Tetapi ketika kami meletakkannya di dalam mobil, dan mobil pun mulai berjalan, tiba-tiba kami mendengar suara yang amat berbeda. Ternyata pemuda itu sedang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Subhanallah, tak mungkin kita mengatakan bahwa pemuda itu sedang mengalami musibah. Darah sudah membasahi sekujur bajunya. Tulang-tulangnya berpatahan. Bahkan terlihat sekali bahwa ia sedang menghadapi kematian.
Namun, ia terus membaca Al-Quran dengan suaranya yang merdu. Ia membacanya dengan tartil. Sungguh, seumur hidup, aku belum pernah mendengar bacaan Al-Quran semacam itu. Aku berkata kepada diriku sendiri, aku akan membimbingnya membaca syahadat sebagaimana yang pernah dilakukan rekanku dahulu. Apalagi aku sudah memiliki pengalaman dalam hal itu. Aku terdiam bersama rekanku itu sambil mendengar suara nan merdu tersebut. Kurasakan bahwa sekujur tubuhku merinding hebat. Tiba-tiba ia berhenti. Ternyata ia mengacungkan jari telunjuknya ke arah langit sambil membaca syahadat. Kemudian ia memiringkan kepalanya. Aku melompat ke belakang. Kusentuh nadinya, jantungnya dan nafasnya. Ia sudah meninggal. Ia sudah tidak ada lagi. Ia telah pergi ke hadirat ilahi Rabbi. Aku memandanginya lama sekali. Air mata menetes dari mataku. Namun aku berusaha menyembunyikannya di hadapan rekanku. Aku menoleh kepadanya dan memberitahukan bahwa lelaki itu sudah meninggal. Spontan rekanku menangis. Aku pun sendiri langsung terseguk-seguk menangis. Air mataku tak terbendung lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemandangan kami dalam mobil itu menjadi begitu miris. Kami pun sampai di rumah sakit. Setiap orang yang kami jumpai bercerita tentang laki-laki tersebut. Banyak di antara mereka yang tersentuh. Air mata mereka pun menetes. Bahkan ada di antara mereka ketika mendengar kisah lelaki itu, segera mencium keningnya. Semua orang tidak ada yang beranjak sampai mengetahui dengan jelas kapan lelaki itu akan disolatkan, sehingga mereka bisa ikut mensolatkannya. Salah seorang petugas rumah sakit menghubungi rumah korban tersebut. Yang menerima telepon adalah saudaranya. Ia menceritakan bahwa saudaranya itu biasa pergi pada hari Senin untuk mengunjungi neneknya yang tinggal seorang diri di desa. Saudaranya itu biasa memberikan perhatian terhadap janda-janda, anak-anak yatim, serta orang-orang miskin. Orang-orang di kampung itu sudah mengenalnya, karena ia biasa membagikan kaset-kaset dan buku-buku Islam kepada mereka. Ia juga biasa pergi dengan membawa mobil yang penuh dengan beras dan gula untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia juga tidak pernah lupa membawa kembang gula untuk menggembirakan anak-anak kecil. Ia selalu membantah orang yang berusaha menghalanginya untuk bepergian dengan mengingatkan bahwa perjalanan itu membutuhkan waktu lama. Dengan menjawab, saya manfaatkan lamanya waktu perjalanan dengan menghafal Al-Quran dan mengulang hafalan, serta mendengarkan kaset-kaset ceramah agama. Saya selalu memperhitungkan setiap langkah yang saya ambil. Demikian jawabnya. Keesokan harinya, masjid pun penuh sesak oleh orang-orang yang mensolatkannya. Aku turut mensolatkannya bersama jamaah kaum muslimin yang banyak jumlahnya. Usai mensolatkannya, kami membawanya untuk dikebumikan. Kami pun memasukkannya ke dalam liang yang sempit tersebut. Mereka menghadapkan wajahnya ke arah kiblat dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun mulai menguburkan tanah di atas tubuhnya. Ia kini memasuki hari pertamanya di alam akhirat. Sementara aku seolah-olah baru memasuki hari pertamaku di dunia ini. Aku bertaubat dari apa yang selama ini aku lakukan, dari semua kelalaianku. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi ampunan terhadap perbuatanku di masa yang lalu dan meneguhkan diriku untuk selalu taat kepadanya, lalu menutup kehidupanku dengan kebaikan, dengan husnul khatimah, kemudian menjadikan kuburanku dan kuburan setiap muslim sebagai salah satu taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin.
Baik pendengar yang berbahagia, demikianlah kisahnya. Seorang pemuda yang menyadari akan kelalaiannya di masa lalu dan mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang dialaminya, sehingga mengubah cara pandang hidupnya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan akhir dari kehidupannya dengan kebaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.